Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan pada hari ini. Sebelum mulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang kami kasih dan kami hormati, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pada hari ini. Bapa, berkati kami semua anak-anak-Mu ini Bapa, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Juga berkati kami supaya kami anak-anak-Mu ini semakin rajin untuk mendengarkan renungan serta mengambil poin-poin penting dan dari setiap renungan yang kami dengar, agar bisa berguna bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam tangan-Mu kami semua telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Di sini saya akan menyampaikan renungan yang memiliki tema yaitu recharge. Tema yang saya bawakan kali ini saya terinspirasi dari kitab Roma 12 ayat yang ke-11 yang berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Nah, kenapa saya mengambil tema recharge yang menjadi pokok atau latar dari ayat ini adalah seperti contohnya saya menganalogikan dengan sebuah smartphone. Jika kita punya smartphone, semuanya kan punya smartphone ya. Jika smartphone itu tidak dicas atau tidak diisi dayanya atau tidak di recharge, maka dia akan berkurang dayanya sesuai kegunaan yang digunakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sepertinya kayak kita bekerja ataupun belajar untuk kuliah dan lain-lain, itu pasti akan menguras tenaga dari HP tersebut. Nah, kenapa sih kok kita itu selalu mengisi daya untuk selalu agar HP kita itu selalu terjaga tetap full gitu ya baterainya. Kenapa gitu? Kalau kalian pastikan jika HP kalian atau baterainya dayanya habis atau apa, kan kalian pasti salah satunya pasti itu panik atau enggak kalian itu tergesa-gesa untuk mencari cas-casan ataupun app yang bisa mengembalikan daya HP kalian dan kalian itu bisa menggunakan kembali ke kehidupan sehari-hari kalian. Memang smartphone ini sangat penting juga. Dan yang saya tekankan lagi di sini yaitu adalah rohmu. Kita perlu merecharge kembali roh kita agar kita lebih lagi membangun roh kita untuk semakin menyala-nyala. Contohnya analogi dari HP lagi. Misalnya kalau kita mempunyai smartphone atau HP, baterainya lemah dan kita mengecas atau mengisi daya. Awalnya HP itu, smartphone tersebut memiliki daya HP 5%. Lalu kalian mengisi daya tersebut dan sampai di titik di mana daya tersebut bertambah dan mencapai 10%. Apakah kalian akan menggunakan smartphone atau HP itu kembali atau langsung menggunakan saat daya itu pertama menjadi 10%? Tidak, bukan? Pasti kalian semua menggunakan daya HP tersebut sampai full capacity atau kapasitasnya itu full. Ya, seperti itu. Kita juga kita harus lebih memahami lagi atau belajar dari analogi smartphone tersebut. Contohnya diri kita ini. Contohnya kita saat membaca Alkitab. Bagaikan Alkitab ini sumber daya dari roh kita. Sumber daya roh kita agar roh kita itu selalu menyala-nyala dan haus akan Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita itu contohnya kita
cuman baca bla 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 bla, cuman beberapa ayat lalu kita tutup lagi, apakah roh kita kapasitasnya itu full atau nambah banyak gitu loh, kapasitas dari daya roh kita untuk selalu menyala-nyala. Kan pastinya kalau smartphone kan, jika smartphone diisi cuma 10%, lalu kita gunakan kembali, kita membuka aplikasi ini itu, pastinya akan cepat habis juga dan tidak bertahan lama untuk daya baterainya. Sama juga dengan roh kita, apalagi kita semua jarang dan tidak sama sekali untuk membaca dan merenungkan Alkitab di sehari-hari kita, meskipun itu hanya berapa jam atau berapa menit, tapi kita itu selalu harus perlu untuk mengisi daya roh kita, agar mengisi untuk makanan sehari-hari roh kita, agar roh kita itu mempunyai full daya atau full kapasitas yang luar biasa seperti itu. Dan dikatakan juga di Efesus 4 yang ayat ke-17 yang mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Di sini juga ditegaskan, jika kita terlalu fokus terhadap duniawi, kita juga tidak memperhatikan roh kita itu tidak mengisi daya kita lebih untuk membangunkan roh kita agar kita bisa dibimbing dalam setiap langkah kita oleh Roh Kudus. Kita akan selalu memikirkan pikiran-pikiran yang tidak terarah oleh hati dan Roh Kudus yang menggerakkan kita, tetapi kita hanya memikirkan oleh pikiran kita sendiri, tidak tergerak dalam hati dan tidak tidak menggunakan roh kudus kita untuk membantu jalan hidup kita yang kita tempuh. Dan kita seakan-akan memikirkan bahwa kita bisa berpikir secara logis untuk menyiapkan peluang-peluang atau langkah-langkah yang terbaik untuk diri kita, tetapi kita tidak mengandalkan roh kudus kita yang harus selalu menyala di dalam tubuh kita. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 yang 17, jangan yang saya tadi bacakan, yaitu jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jika kita tidak terus mengandalkan roh kudus kita dalam setiap langkah dan jalan kita akan selalu mendapatkan langkah-langkah yang tidak sesuai yang keinginan Tuhan, atau kita bisa belok ke kanan atau kiri, atau juga yang bisa disebut dengan langkah yang sia-sia seperti itu. Sekian dari renungan pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan renungan pada hari ini. Semoga renungan kali ini bisa berguna bagi kalian semuanya. Rajinlah membaca Alkitab dan juga rajinlah merecharge kembali roh kudus kalian, supaya roh kalian tidak mati, atau melainkan roh kalian memiliki daya kapasitas yang maksimal. Terima kasih. Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan pagi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua anak-anak ini Bapa, agar kami bisa merecharge kembali roh kudus kami Bapa, agar bisa membantu kami di setiap langkah-langkah kami, dan kami bisa memiliki roh kudus yang full kapasitas Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu, haleluya, amin.